Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fabhan menjelajahi kuli barbar untuk menemukan akar spiritual 5 elemen. Dengan berbekal peta akhirnya Fang Han menemukan kuil yang dicari dan memasuki alam misteri di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Cahaya pedang emas melayang di luar puncak gunung. Itu adalah Wan Luo, salah satu dari 5 ahli inti emas sekte Yuhua yang telah dikalahkan dalam pertarungannya melawan Fang Han. Setelah mendengar bahwa Meng Xiaobai telah kembali dan bahkan selamat dari kesengsaraan angin api untuk menjadi ahli tingkat ke-8 kemampuan ilahi, dia segera bergegas ke sana. Begitu ia terbang keluar dari puncak gunung, ia melihat banyak cahaya pedang berbentuk ikan yang berkeliaran dan menyadari kekuatannya, ia ragu sejenak. Di saat keraguan itu, cahaya pedang berbentuk ikan tersebut tiba-tiba terpisah, menciptakan sebuah jalan. Apakah itu Wan Luo? Silakan masuk. Sebuah suara terdengar, itu adalah Meng Xiaobai. Wan Luo terkejut tanpa alasan yang jelas dan dengan cepat terbang masuk, langsung menuju ruang alkimia Meng Xiaobai. Yang mengejutkannya, ruang alkimia pihak lawan tidak memiliki tungku alkimia. Setiap puncak gunung murid sejati memiliki tungku alkimia, yang, terlepas dari apakah alkimia dilakukan atau tidak, berfungsi sebagai artefak magis inti untuk menekan mata api gunung dan melindungi puncak. Tungku itu juga dapat terus-menerus menarik api bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, di lokasi gua api bumi itu, terdapat sebuah telur raksasa. Meng Xiaobai duduk di samping telur raksasa itu, bibirnya bergerak sedikit, seolah berkomunikasi dengan entitas misterius di dalam telur, atau mungkin melafalkan mantra untuk menetaskan dan memurnikan telur raksasa misterius ini. Telur raksasa ini persis sama dengan telur raksasa Kunpeng yang dibeli Meng Xiaobai dengan harga fantastis 50 juta pil di lelang harta karun pavilion Dao Surgawi. Itu adalah binatang suci terbesar di zaman kuno, mengandung esensi kehidupan yang sangat besar, bahkan melampaui telur naga. Meng Xiaobai telah membelinya, jelas bermaksud untuk mengekstrak esensi kehidupan yang kuat darinya untuk mendorong dirinya ke alam misterius lapisan ke-9 kemampuan ilahi, yang mampu memadatkan patung Dharma langit dan bumi. Setelah mencapai lapisan ke-9 kemampuan ilahi dan mengubah inti emas kelahirannya lagi, ia akan mampu melepaskan teknik pedang sekte pedang tanpa nyawa sepenuhnya, mengolah tubuh pedang tanpa nyawa, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Perlu diketahui bahwa teknik pedangnya saat ini melibatkan penggabungan pedang dan tubuh dengan pembunuhan yang sulit ditangkap. Namun, tubuh fisik memiliki banyak keterbatasan dan mudah rusak, begitu ki dan darah habis, kultivasi akan menjadi sulit. Namun, patung Dharma langit dan bumi berbeda. Patung itu dapat berubah dalam berbagai cara, memiliki kekuatan yang sangat besar, dapat menyusut atau membesar sesuka hati, menyebar menjadi energi vital, atau memadat menjadi tubuh ilahi. Mampu memindahkan gunung dan mengisi lautan, patung itu merupakan pelengkap sempurna untuk menggunakan teknik pedang. Wan Luo, bagaimana pendapatmu tentang telur raksasa Kunpeng yang kudapatkan ini? Meng Xiaobai tersenyum tipis saat melihat Wan Luo masuk. Apa? Ini telur Kunpeng? Harta karun seperti ini, dari mana kau mendapatkannya? Wan Luo sangat terkejut. Telur binatang suci kuno sangat langka, terutama Kunpeng, yang bahkan lebih ajaib daripada naga, namun Meng Xiaobai telah memperolehnya. Memurnikan artefak magis dan mengolah teknik akan sangat bermanfaat baginya. Ini bukan apa-apa, aku hanya membelinya seharga 50 juta pil matahari putih di Kekaisaran Xuan Agung. 50 juta? Wan Luo kembali sangat terkejut, tercengang oleh angka tersebut. Ia harus bangkrut dan menjual artefak magis seperti gerbang Luo Sheng untuk mendapatkan 50 juta pil. Senyum Meng Xiaobai memudar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan apa-apa. Di Kekaisaran Xuan Agung, saya melihat Fang Han yang menghabiskan 260 juta untuk membeli harta karun yang murni kelas atas, kapal Brahma Agung yang bersinar. 260 juta? Wajah Wan Luo berkerut. Apakah Fang Han memiliki kekayaan sebesar itu? Aku tidak percaya. 260 juta pil, bahkan sekte abadi berukuran sedang pun tidak bisa memproduksinya. Dia memperoleh beberapa artefak magis kuno dan luar biasa, yang tampaknya memungkinkannya untuk mengekstrak energi spiritual alam abadi seperti para raksasa dari alam rahasia panjang umur, sehingga dia dapat terus-menerus memurnikan pil. Karena itu, kekayaannya tidak terbatas, jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak pil jiwa baru. Apakah ada artefak magis ajaib seperti itu di dunia? Hanya artefak abadi legendaris yang dapat mengekstrak energi spiritual alam abadi dalam jumlah besar. Wan Luo tidak percaya, jika dia memiliki artefak abadi, aku khawatir semua raksasa kuno akan datang untuk membunuhnya, dan bahkan tetua tertinggi sekte Yuhua kita pun akan dikirim. Aku juga pernah berhadapan dengannya. Meng Xiaobai tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi beralih ke topik lain. Kultivasinya masih dangkal, tetapi artefak sihirnya luar biasa.
Dia juga terlibat dengan ketua sekte muda sekte bintang dan menggunakan pedang iblis langit darah dan gelang 5 bintang matahari bulan untuk menghalangiku. Meskipun aku bisa mengalahkannya, itu akan menghabiskan banyak energi vitalku. Baru-baru ini, aku perlu mengasingkan diri untuk berkultivasi dan menggunakan esensi kehidupan telur raksasa Kunpeng untuk membentuk patung Dharma langit dan bumi. Aku tidak ingin repot dengannya. Oh, benar, setelah aku kembali ke sekte, kudengar kau pernah berhadapan dengannya dan dikalahkan. Aku pasti akan membuatnya membayar. Wan Luo merasakan gelombang amarah dan pikirannya kacau ketika kekalahannya disebutkan. Namun, dia segera menyadari, apa? Kau baru saja selamat dari kesengsaraan angin api. Dan kau langsung akan memadatkan patung Dharma langit dan bumi, dan memasuki lapisan ke-9 kemampuan ilahi? Bagaimana mungkin? Awalnya, aku membutuhkan setidaknya 2 siklus 60 tahun untuk mengumpulkan energi vital, tetapi dengan telur Kunpeng, aku bisa menghemat 100 tahun kultivasi yang berat. Sekarang, hanya tersisa 3 tahun sampai pertemuan abadi. Jika aku tidak berkultivasi dengan tekun, bagaimana aku bisa bersaing dengan murid-murid dari berbagai sekte, kata Meng Xiaobai sambil tersenyum tipis. Pertemuan para dewa adalah acara besar bagi 10 sekte dewa. Pada saat itu, semua murid sejati dari 10 sekte utama, sekte Tai, sekte Yuhua, sekte Galaksi, Tanah Berkah Linglong, sekte Pedang Matahari Bulan, sekte Pedang Danding, sekte Pedang Tongtian, Pulau Dewa Abadi yang kembali segudang, Surga Gua Kristal, dan sekte Satu Yuan, akan terlibat dalam kompetisi seni bela diri, disaksikan oleh para pemimpin sekte dan raksasa alam keabadian. Individu-individu yang berprestasi akan dipilih dan diberi hadiah berupa harta dan ramuan yang melimpah. Pertemuan para abadi ini adalah acara besar yang digunakan oleh 10 sekte abadi untuk memotivasi dan mendorong persaingan di antara murid-murid sejati mereka. Setiap kali seorang murid memenangkan tempat pertama, itu membawa kemuliaan tertinggi bagi sekte mereka. Namun, 10 sekte abadi dipenuhi oleh para master tersembunyi. Beberapa murid sejati di tingkat ke-10 kemampuan ilahi memiliki artefak Dao yang membuat mereka tangguh bahkan bagi raksasa alam keabadian. Meraih juara pertama dan menonjol bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Jadi kau ingin menunjukkan kemampuanmu di pertemuan abadi, tapi kau harus berhati-hati. Mata Wan Luo melirik. Aku tahu Fang Han pergi ke kuil Dewa Barbar untuk mencari akar spiritual 5 elemen, berniat untuk mengolah kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar. Jika dia menemukannya dan mengolah kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar hingga tingkat ekstrim, ditambah dengan pertemuan kebetulan yang dia alami di Istana Abadi Taiyuan, memurnikan inti emas abadi awan api, dia akan memiliki total 28 kemampuan ilahi agung. Setelah dia memasuki tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, jimat bawaan yang dibentuk oleh lebih dari 30 kemampuan ilahi agung akan jauh lebih kuat daripada inti emasku. Pada saat itu, bahkan tanpa harta sihir, aku tidak akan mampu menandinginya. Dia juga bisa menjadi ancaman yang signifikan bagimu. Dia juga pergi mencari akar spiritual 5 elemen. Meng Xiaobai tersenyum dingin, akar spiritual 5 elemen tidak mudah ditemukan. Akan lebih baik jika dia tidak mati di sana. Jika dia benar-benar pergi, apa yang menantinya adalah, dia tiba-tiba berhenti berbicara, seolah menunggu untuk melihat kemalangan Fang Han. Kalau begitu, saya permisi. Wan Luo berdiri. Tunggu, aku lihat inti emasmu hancur oleh Fang Han, dan akan sulit untuk memulihkannya. Aku punya pil di sini, khusus untuk memulihkan energi vital. Kau bisa meminumnya dan mencobanya. Sambil berbicara, Meng Xiaobai melemparkan pil merah menyala. Terima kasih untuk ini. Melihat bahwa tujuannya dalam perjalanan ini telah tercapai, Wan Luo meminum pil itu dan pergi. Setelah meninggalkan puncak gunung, senyum dingin dan jahat muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka Meng Xiaobai sudah bertarung dengan Fang Han. Aku berniat memprovokasi konflik di antara mereka, tapi sepertinya itu tidak perlu. Kakak senior Hua Tiandu telah pergi ke sekte Tai, dan untuk memulihkan diri dari luka-lukaku, aku hanya bisa menemui Meng Xiaobai. Aku tidak menyangka dia akan memberiku pil. Hehe, Fang Han ternyata memiliki sesuatu yang dapat menyerap energi spiritual dari alam abadi. Masalah ini bahkan lebih penting daripada diagram mata air kuning. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Siapa Fang Han? Orang-orang yang bisa menghentikanku mencapai puncak di pertemuan abadi termasuk Hua Tiandu, beberapa orang lain dari sekte Tai, dan bahkan Fang Qingsui menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada Fang Han. Apakah akar spiritual 5 elemen semudah itu ditemukan? Aku hampir tidak mendapatkan sedikit pun setelah pengalaman hampir mati. Pinggiran tanah 5 elemen menekan sejumlah besar iblis langit dan binatang buas iblis, termasuk banyak raja iblis, yang bertarung tanpa takut mati, ratusan dari mereka menghancurkan diri sendiri, Meng Xiaobai bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak, dan cahaya pedang keluar dari setiap pori-porinya. Seluruh dirinya tampak berubah menjadi pedang berharga, dan dengan desisan, ia melesat ke dalam telur Kunpeng raksasa. Dia menghilang begitu saja.
Dia telah sepenuhnya masuk ke dalam telur. Namun, cangkang luar telur Kunpeng tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Meng Xiaobai tampaknya telah sepenuhnya menyatukan daging dan darahnya ke dalam telur itu. Dia akan menyatu dengan Kunpeng yang belum menetas di dalamnya, berubah menjadi entitas yang tidak dikenal. Ini adalah teknik yang sangat misterius dan mendalam. Itu bukanlah dao sejati maupun sesuatu yang bersifat iblis sejati. Seni parasit embrio iblis? Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi yang digunakan oleh dewa-dewa iblis kuno untuk merampas fungsi-fungsi kehidupan yang paling primitif. Jika Meng Xiaobai dapat sepenuhnya menyatu dengan Kunpeng di dalam telur, entitas yang akan menetas kembali akan menjadi Meng Xiaobai dan Kunpeng sekaligus. Meng Xiaobai dapat mewarisi semua karakteristik Kunpeng sambil mempertahankan karakteristik manusianya. Dengan kata lain, jika Meng Xiaobai dapat hidup selama puluhan ribu tahun, tubuhnya dapat tumbuh sebesar Kunpeng, mampu menelan gunung dan laut, serta melayang menembus bintang-bintang. Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, cangkang telur yang tadinya diam, tiba-tiba retak, menghasilkan banyak celah. Kemudian, sosok Meng Xiaobai, yang duduk di dalam cangkang telur, mengeluarkan raungan mengerikan ke langit. Raungan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan manusia, itu berasal dari binatang purba kuno. Awan-awan putih yang tak terhitung jumlahnya di langit membentuk pusaran raksasa yang mengarah ke mulutnya. Kemudian dia meludahkannya. Dia bagaikan binatang buas yang luar biasa besar, setiap tarikan napasnya bisa membentuk badai, menyapu pegunungan sekte Yuhua. Orang ini, napasnya sekuat itu? Fang Qingsui, yang sedang berlatih di puncak petir ungu, juga merasakan badai menerjang pegunungan dan tanpa sadar membuka matanya. Di dalam istana surgawi Yuhua, banyak tetua agung membuka mata mereka, masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri. Sementara itu, Fang Han masih dengan susah payah terbang melintasi kuil Dewa Barbar, mencari lokasi akar spiritual 5 elemen yang ditandai di peta. Kuil-kuil kuno dilewati di bawah Fang Han. Selama 2 hari penuh, Fang Han terbang, melintasi kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan banyak kota kuno yang terbengkalai, barulah kemudian ia menyadari luasnya kerajaan kuno yang misterius ini. Dia juga bertanya-tanya mengapa sebuah eksistensi yang mampu membangun kerajaan sebesar itu tiba-tiba lenyap ditelan sejarah dalam semalam. Jelas terlihat bahwa harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam kuil-kuil dan kota-kota kuno ini, tetapi Fang Han tidak berhenti untuk menjarahnya, karena banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan hal itu di masa lalu telah mengalami kemalangan. Fang Han kini lebih kaya daripada sebuah kekaisaran dan tidak membutuhkan kekayaan sebesar itu. Untungnya, ia secara bertahap menemukan lokasi kuil kuno yang berisi akar roh 5 elemen, seperti yang ditandai pada peta. Yan, katakan padaku, teknik kultivasi macam apa yang coba dicapai Meng Xiaobai dengan menghabiskan banyak uang untuk telur Kunpeng itu? Fang Han tiba-tiba bertanya-tanya sambil terbang, mengikuti peta. Saya juga punya telur Kunpeng, bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkannya? Telur Kunpeng adalah sesuatu yang sangat langka dan dicari. Kebanyakan orang yang mendapatkannya mencoba menetaskannya. Namun, ini adalah metode yang paling memakan waktu, membutuhkan puluhan ribu tahun untuk matang dan pemberian ramuan dalam jumlah besar, yang mengakibatkan konsumsi yang sangat besar. Alternatifnya, ia dapat dimurnikan menjadi ramuan. Pilihan ketiga adalah menggunakan esensi kehidupannya untuk mengembangkan sihir Taois. Jika tebakanku benar, Meng Xiaobai berencana melakukan hal itu. Dia telah melewati cobaan angin dan api dan perlu mengumpulkan kekuatan hidup yang sangat besar untuk berubah menjadi patung Dharma surgawi dan duniawi. Yan mengetuk kepalanya dengan cakarnya, mencoba mengingat informasi lebih lanjut. Saat ini kau tidak kekurangan esensi kehidupan, yang paling kau butuhkan adalah Ki 5 elemen. Biar kupikirkan. Cara terbaik untuk memanfaatkan telur Kunpeng Anda adalah melalui kemampuan ilahi tertinggi yang kuno, paling jahat, paling mendominasi, paling misterius, dan paling tidak manusiawi yang disebut seni parasitisme embrio iblis. Ini melibatkan pengintegrasian diri ke dalam plasenta, menjarah semua energi primal Kunpeng, dan menjadi eksistensi seperti itu, bukan sepenuhnya manusia maupun sepenuhnya Kunpeng. Dengan cara ini, tubuhmu dapat menampung kekuatan magis tanpa batas dan mengembangkan kemampuan ilahi tanpa batas, karena tubuhmu akan menjadi Kunpeng. Kunpeng dapat menelan lautan dan melahap gunung, mengandung energi primal yang jauh lebih besar daripada manusia. Fang Han terdiam cukup lama, seni parasitisme embrio iblis? Kemampuan ilahi ini terdengar sangat misterius. Apakah kau mengetahuinya? Yan menceritakan sebuah rahasia dari ribuan tahun yang lalu, aku tidak tahu. Namun, Kaisar Huangquan mengetahuinya pada waktu itu. Kemampuan ilahi tertinggi kuno ini mungkin bahkan tidak diketahui oleh beberapa dewa iblis di antara iblis langit sekarang. Hanya para iblis abadi terhormat dari zaman kuno yang mungkin mengetahuinya. Namun, begitu kau mencapai alam rahasia panjang umur dan sepenuhnya memulihkanku, lalu membuka perbendaharaan Huangquan, kau dapat memperoleh berbagai seni rahasia tertinggi iblis kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Huangquan, 99 kemampuan ilahi.
Dahulu, Kaisar Huangquan mengumpulkan ratusan telur atau plasenta binatang suci langka dari langit dan bumi, seperti janin kilin, telur suanwu, telur phoenix, telur naga langit, telur burung merah, telur gagak emas, telur aoyu, telur kelabang langit, janin paus suci, dan sebagainya. Dia menyusunnya menjadi susunan besar embrio primal kacau, menggabungkan semua energi primordial dan karakteristik kehidupan dari binatang suci menjadi satu, baru kemudian berkultivasi hingga lapisan ke-10 alam rahasia panjang umur. Akhirnya, dia merobek gerbang menuju alam abadi dan naik ke kehampaan. Namun, Kaisar Huangquan tidak memberitahuku ilmu rahasia ini, jadi aku pun tidak mengetahuinya. Kita hanya bisa mengetahuinya dengan membuka perbendaharaan Huangquan. Fang Han mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan Raja Malam Berdarah dan Xing Chen mengangguk berulang kali, sementara Xing Yunbao mendengarkan seolah-olah sedang mendengarkan sebuah cerita, berharap Yan akan terus berbicara tanpa jeda. Ah, kenapa kau berhenti? Aku ingin mendengar lebih banyak. Cerita-cerita ini sangat bagus. Yan, maukah kau bercerita padaku mulai sekarang? Aku akan membawamu ke kolam 9 yang sekte bintang kita untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, oke? Xing Yunbao langsung berteriak ketika melihat Yan berhenti. Jika aku benar-benar menguras habis 9 kolam yang sekte bintangmu, bukankah para tetuamu akan memburuku sampai mati? Posisi ayahmu sebagai ketua sekte mungkin bahkan tidak akan stabil, Yan mendengus keras. Seni iblis sekuat ini benar-benar belum pernah terdengar dan terlihat, bahkan tidak tercatat di dunia manapun. Fang Han membayangkan kekuatan, seni parasitisme embrio iblis. Jika seseorang memparasit telur kunpeng, mereka dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menampung kekuatan sihir yang sangat besar, dan umur mereka akan meroket. Jika aku mengetahui seni parasitisme embrio iblis dan memparasit telur kunpeng, bukankah aku akan memiliki umur lebih dari 10.000 tahun? Setara dengan seorang ahli alam rahasia panjang umur? Itu tidak mungkin. Yan menggelengkan kepalanya. Kecuali seseorang berhasil menembus alam rahasia panjang umur, mereka tidak akan memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Bahkan seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi, berapapun banyaknya kemampuan ilahi yang mereka kembangkan atau berapapun banyak ramuan perpanjangan umur yang mereka konsumsi, tidak akan melebihi 10.000 tahun. Ini karena tampaknya ada hukum pembatasan di alam abadi yang halus. Jika Anda adalah seorang ahli di lapisan ke-10 kemampuan ilahi, menentang takdir dan bahkan mengonsumsi ramuan keabadian legendaris, ketika umur Anda mendekati 10.000 tahun, seluruh esensi Anda akan mulai menghilang dengan cepat, tersebar ke dalam kehampaan, dan kemudian Anda akan mati. Umur 10.000 tahun adalah sebuah ambang batas. Tidak heran di dunia fana, Kaisar disebut 10.000 tahun. Sekuat apapun orang lain, mereka hanya 1.000 tahun, atau 9.000 tahun. Jadi begitulah, kata Xing Yunbao. Ngomong-ngomong, gelar Kaisar, Wan Sui, hidup panjang, adalah kiasan kuno. Itu juga karena, Wan Sui, adalah tolok ukur. Orang-orang di alam kemampuan ilahi tidak akan pernah bisa menembus usia 10.000 tahun. Tetapi begitu mereka melangkah ke alam keabadian, tingkat pertama menjadi raksasa kuno disebut, alam Wan Shou, alam keabadian tak terhingga, yang berarti membebaskan diri dari batasan sebelumnya. Adapun tahap selanjutnya dari alam keabadian, seperti tubuh abadi, memahami hukum ruang dan waktu, mengubah struktur materi untuk mengubah batu menjadi emas, air menjadi minyak, atau manusia menjadi tikus, bahkan menciptakan bumi, air, api, angin, dan 5 elemen dari ketiadaan, membangun dunia dari kehampaan, berubah menjadi lubang kacau, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan yang luas, dan kemampuan ilahi luar biasa lainnya, hingga akhirnya naik menjadi abadi, itu adalah hal-hal yang jauh di luar jangkauan kita. Bahkan jika aku memulihkan semua kekuatanku, aku hanya akan setara dengan seorang master tingkat kedua dari alam keabadian, tubuh abadi, tubuhnya, hanya 1 tingkat lebih tinggi dari tetua Tianxing. Yan, menghela napas. Tingkat pertama dari alam panjang umur adalah alam Wan Shou. Level kedua adalah tubuh abadi. Tetua Tianxing adalah seorang ahli tingkat pertama dari alam panjang umur, yang indera ilahinya berkomunikasi dengan dunia abadi, dan yang umurnya telah melampaui 10.000 tahun. Umur Fang Han saat ini sekitar 2.000 tahun. Ini setelah dia meminum ramuan emas 9 lubang, yang menambah 800 tahun umurnya. 2.000 tahun mungkin tampak lama, tetapi di dunia kultivasi, waktu berlalu begitu cepat. Jika dia masih berada di Istana Abadi Taiyuan sekarang, dia pasti sudah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Kita sudah sampai. Ini kuil yang ada di peta. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba, sebuah kuil megah, yang sebanding dengan Istana Abadi Taiyuan, muncul di hadapan mereka. Di sekeliling kuil, banyak patung tinggi berdiri, seolah-olah menjaganya, memancarkan aura kerajaan. Kuil ini adalah kuil yang ditandai di peta sebagai tempat yang menyimpan akar roh 5 elemen. Fang Han berhenti di luar,
membungkuk dengan hormat untuk menunjukkan ketulusannya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat melewati pintu masuk kuil, tiba di aula utama. Setelah memasuki aula kuil, Fang Han memperhatikan bahwa gaya interiornya agak mirip dengan Istana Abadi Taiyuan, tetapi tidak memiliki ribuan gerbang seperti yang dimiliki Istana Abadi Taiyuan. Di bagian terdalam aula utama, hanya ada 5 gerbang berwarna. Gerbang hitam melambangkan air. Gerbang merah melambangkan api. Gerbang hijau melambangkan kayu. Gerbang kuning melambangkan bumi. Gerbang putih keemasan melambangkan logam. Namun, meskipun kelima gerbang ini berada di bagian terdalam aula utama dan tampak mudah dijangkau, di tengah aula, terdapat ruang-ruang berlipat yang samar dan berkilauan, memberikan kesan dekat namun jauh. Fang Han tidak peduli, selama dia menemukan akar roh 5 elemen, dia bisa sepenuhnya mengolah kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar dan melangkah ke tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan. Pada saat itu, 55 kemampuan ilahinya akan menyatu menjadi satu, menjadi sangat kuat, dan kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Dengan keberanian yang luar biasa, dia melangkah dan menyerbu masuk. Dengan lompatan itu, Fang Han seolah memasuki dunia lain. Dunia berputar, pandangannya menjadi gelap, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, dan kemudian yang terlihat adalah gurun tandus yang tak terbatas, mirip dengan medan perang iblis surgawi. Apakah aku tiba di bintang lain di luar wilayah ini? Apakah aula kuil itu merupakan lorong ruang waktu khusus? Fang Han mendongak ke langit, banyak bintang berkelap-kelip, dan yang membuatnya ngeri, lorong yang telah dilaluinya telah lenyap. Sebuah perasaan mengerikan muncul dalam dirinya, karena ia tidak tahu bagaimana cara keluar. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah puncak gunung yang terpencil muncul dalam pandangan Fang Han. Tampaknya ada aksara di gunung itu. Dia dengan cepat terbang ke atas dan melihat bahwa salah satu sisi gunung itu begitu halus dan rata seolah-olah telah diiris oleh pisau. Deretan karakter berwarna merah darah, lebih besar dari manusia, tampak menetes di permukaannya. Negeri 5 elemen. Menekan iblis kuno. Bahaya, 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 bahaya. 7 karakter, bahaya, yang berurutan, masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya, tampak seperti peringatan keras, mendesak orang untuk segera pergi agar terhindar dari kesialan. Hanya dengan melihat ke-7 karakter ini saja sudah bisa membuat seseorang langsung ingin mundur. Dan memang, di dalam karakter-karakter, bahaya, itu, terdapat rasa bahaya yang tak berujung. Apa itu negeri 5 elemen? Yan? Kita sekarang berada di mana? Apakah kita masih di dunia besar Xuan Huang? Tanya Fang Han setelah terdiam sejenak. Tidak, kita sekarang berada di medan bintang yang jauh, dan aku belum menemukan lorong ruang waktu yang terhubung ke dunia agung Xuan Huang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa kita terjebak di sini. Aku hanya tidak tahu bahaya apa yang ada di sini. Lagi pula, dalam ingatanku, tempat ini tidak ada, dan Kaisar Agung Huangquan juga tidak menjelajahi kuil Dewa Barbar saat itu, kata Yan sambil melihat sekeliling. Aku tidak takut bahaya sekarang. Karena tempat ini disebut Tanah 5 Elemen, pasti mengandung banyak energi vital 5 elemen. Ayo kita cari. Fang Han berputar mengelilingi gunung, terbang rendah, merasakan kehadiran ki vital 5 elemen. Tepat saat itu, di sebidang tanah luas di kejauhan, sepasang mata muncul, tertuju pada Fang Han yang terbang rendah. Di mata itu, terpancar kilatan jahat yang tak berujung. Fang Han melewati puncak gunung yang ditandai dengan 7 karakter, bahaya, dan tiba-tiba merasakan aura iblis yang kuat menerjang ke arahnya, aroma familiar dari iblis surgawi. Dia telah membunuh iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, membalikan rawa daging dan darah, dan bahkan membunuh Raja Iblis 7 Daun, yang sebanding dengan ahli alam kemampuan ilahi tingkat ke-6, seorang kultivator alam kembali ke 1. Dia sangat menyukai iblis surgawi. Kuali 5 raja penjara miliknya saat ini bahkan tidak memiliki satu pun iblis surgawi. Jika dia mengumpulkan 8 juta iblis surgawi, kekuatannya akan menyaingi artefak Dao, menjadikannya harta magis terbaik untuk menjaga gerbang gunung dan menekan puncak. Itu juga akan menjadi pertahanan terbaik melawan invasi ras ilahi di masa depan. Sesungguhnya, di langit di depan sana, melayanglah seorang raja iblis surgawi yang mengenakan baju zirah tulang yang aneh, sambil memegang trisula. Raja iblis ini tampaknya juga menyadari kehadiran Fang Han, ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Kemudian, ia mengayunkan trisulanya, mengeluarkan jeritan tajam dan kata-kata yang terputus-putus. Manusia? Kultivator? Daging dan darah? Bagus. Ini benar-benar luar biasa. Di tengah jeritan yang melengking, Raja Iblis Langit tertawa terbahak-bahak, menggoyangkan trisulanya, dan dengan ganas menusuk ke arah Fang Han dengan kecepatan luar biasa. Pola-pola iblis muncul di seluruh tubuhnya, tampak seperti seni iblis yang misterius. Mencari kematian. Fang Han mencibir dalam hati.
Kultivasi Raja Iblis Surgawi ini hanya setara dengan kultivator yang baru memasuki alam kemampuan ilahi, yang memiliki kekuatan beberapa ratus kuda yang sedang berlari kencang. Baginya, ini sekarang hanyalah permainan anak-anak. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan tangan iblis penutup langit segera terulur, api iblis hitam berkobar hebat, seketika membekukan sekitarnya. Tangan iblis yang dahsyat itu langsung menyelimuti Raja Iblis Surgawi. Di antara iblis langit, mereka yang mencapai alam kemampuan ilahi disebut Raja Iblis. Mereka yang memasuki alam keabadian disebut Dewa Iblis, tetapi mereka juga terbagi dalam berbagai tingkatan. Seorang Raja Iblis Langit biasa, dengan kultivasi Fang Han saat ini, seperti memotong melon dan sayuran. Ah, kekuatan yang begitu dahsyat, penghancuran Iblis Surgawi, kelahiran kembali Nirvana, kebahagiaan abadi. Iblis Surgawi melihat kekuatan luar biasa dari tangan Iblis Fang Han, dan langsung menyadari bahwa ia bukanlah tandingan. Secercah ketakutan muncul di wajahnya, tetapi kemudian berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Tubuhnya tiba-tiba membesar ribuan kali, dan ia benar-benar melepaskan seni penghancuran Iblis Surgawi. Kekuatan yang sangat besar itu membuat tangan Iblis penutup langit milik Fang Han terasa menyengat dan menarik diri. Iblis Surgawi itu pun lenyap tanpa jejak. Setelah menggunakan seni penghancuran Iblis Surgawi, tentu saja tidak ada yang tersisa. Ada apa dengan Raja Iblis ini? Dia baru saja menggunakan seni disintegrasi Iblis Surgawi begitu saja. Fang Han tercengang. Iblis Surgawi adalah makhluk cerdas, terutama Raja Iblis, yang sangat pintar, seperti manusia. Mereka tidak akan mudah mengorbankan nyawa mereka kecuali benar-benar diperlukan, ketika tidak ada jalan keluar lain, mereka akan melakukan disintegrasi dan meledakkan diri. Mereka tidak akan pernah seperti Raja Iblis ini, yang menghadapi kematian seolah-olah pulang ke rumah. Memang, ketika Raja Iblis ini meledakkan diri di akhir cerita, ia menghadapi kematian seolah-olah pulang ke rumah, bahkan dengan emosi aneh seolah-olah ia sangat percaya akan hidup kembali setelah meledak. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Han benar-benar tidak mengerti. Awalnya, dia ingin menaklukkan Raja Iblis ini dan membawanya kembali untuk dimurnikan. Meskipun Raja Iblis tidak bisa memasuki kuali Raja, mereka dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan ajaib dan bahkan harta karun magis. Mereka bahkan bisa diberikan kepada boneka emas, 18 arhat, yang baru saja dia peroleh untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan bisa digunakan untuk memelihara kekuatan dari 500.000 panji hantu. Iblis Surgawi adalah harta karun, dan Raja Iblis Surgawi adalah harta karun yang lebih besar lagi. Jika salah satu dari mereka meledakkan diri seperti ini, itu merupakan kerugian besar. Aku tidak menyangka Raja Iblis Surgawi ini begitu tegas. Ia meledak sendiri begitu saja. Seandainya aku tahu, Yan, seharusnya kau bertindak. Jika kau menyerapnya dengan gerbang neraka jurang, ia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk meledak sendiri, kata Fang Han. Aku merasa ada yang salah. Raja Iblis Surgawi ini sepertinya telah dicuci otaknya. Ia sama sekali tidak takut mati, percaya bahwa ia akan terlahir kembali dan bangkit setelah meledakkan diri, kata Yan dengan sedikit khawatir. Aku selalu merasa bahwa tanah 5 elemen ini mengandung risiko yang sangat besar, seolah-olah menyegel beberapa hal yang mengerikan. Kekuatan primordial yang sangat besar bahkan membuatku merasa takut. Karena itu, kita akan berhati-hati. Tapi kabar baiknya adalah, pohon duniaku masih bisa terus menyerap ki abadi dari alam abadi, tidak seperti di istana abadi asal agung tempat ki itu terputus. Fang Han tidak terlalu panik di dalam hatinya. Situasi di sini lebih baik daripada di istana abadi asal agung. Bau tanah yang sangat kuat? Tepat saat itu, Fang Han tiba-tiba merasakan bau tanah yang kuat menyembur dari tanah di bawahnya. Bang! Tanah di bawahnya tiba-tiba meledak, dan kepala ular berwarna kuning tanah, seperti naga, muncul, membuka mulutnya yang menganga dan dengan ganas menelan ke arah Fang Han. Ini bukan iblis surgawi, tapi monster? Binatang iblis elemen bumi. Fang Han menatap kepala ular kuning kebumian yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Ukurannya sebesar bejana air, diselimuti awan debu, seluruh tubuhnya tak terlihat. Dengan serangan ini, Fang Han segera menyadari bahwa kekuatan kepala ular kuning kebumian itu setara dengan seorang ahli alam ki sejati lapisan kedua dari alam kemampuan ilahi. Fang Han tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali di atas kepala ular itu, menyerang dengan telapak tangan kirinya. Kekuatan, tangan iblis penyelubung langit, melampaui kekuatan Raja Malam Berdarah, seketika menghancurkan kepala ular itu, dan memusnahkan bahkan jejak kesadarannya. Kepala ular itu seketika berubah menjadi aliran energi purba berwarna kuning tanah yang murni. Pikiran Fang Han bergejolak, dan dia segera mengaktifkan energi Kaisar Bumi Gangki di dalam limpanya. Dia membuka mulutnya dan menyerap energi purba berwarna kuning tanah yang murni, seketika merasakan energi Kaisar Bumi Gangkinya menguat. Begitu. Tanah 5 elemen ini memiliki banyak binatang buas iblis yang kuat, semuanya berasal dari energi primordial 5 elemen, dan juga banyak iblis surgawi. Jika aku membunuh binatang-binatang iblis yang lahir dari energi primordial 5 elemen ini,
Aku dapat terus menyerap energinya dan akhirnya mengembangkan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, seru Fang Han tiba-tiba. Yan mengangguk, ular tadi disebut ular Teng, monster yang terbentuk ketika energi primordial elemen bumi menjadi sangat terkonsentrasi. Mereka biasanya hanya ditemukan jauh di bawah tanah dan jarang berevolusi hingga memiliki kemampuan ilahi. Namun, saya selalu merasa bahwa negeri 5 elemen ini tidak sesederhana itu, dan saya merasa bahwa kita telah menjadi sasaran entitas kuat yang tidak dikenal, seperti belati yang menusuk dari belakang kita. Fang Han memejamkan matanya, memusatkan jiwanya, secercah api spiritual menyala di dalam dirinya. Akhirnya ia samar-samar merasakan bahwa dirinya memang menjadi sasaran entitas misterius yang tidak dikenal, tetapi begitu ia rileks, ia tidak dapat merasakan apapun. Perasaan seperti ditusuk dari belakang itu sangat tidak nyaman. Apapun yang terjadi, mari kita terus terbang maju dan mencari di sekitar. Karena akar roh bumi ini dapat memunculkan makhluk iblis seperti ular Teng, pasti ada akar roh bumi yang sangat besar di suatu tempat. Fang Han tahu bahwa meskipun dia sedang diawasi, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain terus maju. Lagi pula, tidak ada jalan kembali. Setelah terbang hanya sekitar selusin li, sebuah awan merah terbang datang dari langit yang jauh. Dari dalam awan merah itu terdengar suara-suara berisik seperti gagak, dan gelombang energi berapi yang pekat menerjang ke arah mereka, mengubah bentuk udara di sekitarnya. Apa itu? Xing Yun Bao merasakan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat dan tanpa sadar menggosok matanya. Sekumpulan gagak api, yang tiba-tiba berteriak, ini adalah iblis api yang dipadatkan dari esensi api Li. Kawanan gagak api seperti itu biasanya hanya muncul di langit dekat matahari dan sangat menakutkan. Sekumpulan lebih dari 3.000 gagak api dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi elemen api yang hebat yang dilepaskan oleh seorang ahli inti emas. Setidaknya ada 10.000 ekor di sini. Ternyata, awan merah itu adalah sekumpulan gagak merah menyala yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dalam formasi. Pada saat ini, Fang Han akhirnya mengerti apa artinya menutupi langit dan mendidihkan lautan. Kemanapun kawanan gagak api terbang, tanah berubah menjadi tanah hangus, dan beberapa daerah bahkan mulai sedikit runtuh dan meleleh seperti lilin, mengancam akan berubah menjadi lava. Tiba-tiba, kawanan gagak api itu melihat Fang Han dan langsung menukik ke bawah. 3.000 gagak api setara dengan peri awan api yang menampilkan kemampuan ilahi elemen api yang hebat seperti tarian burung merah tua dan tangisan Phoenix. Dan sekarang ada puluhan ribu gagak api di sini, setara dengan kekuatan 3 hingga 5 peri awan api yang melepaskan kemampuan ilahi elemen api secara bersamaan. Fang Han akhirnya mengerti mengapa di puncak gunung itu tertulis kata-kata seperti, bahaya, bahaya. Bahkan satu kawanan gagak api yang menyerang ini pun akan tak tertahankan bagi seorang ahli inti emas yang akan langsung dimurnikan dan diubah menjadi abu. Kaisar Merah, Kaisar Api Ki. Fang Han tak berani ragu-ragu. Dia tiba-tiba menghembuskan serangkaian api dari mulutnya, membentuk bayangan Kaisar Api dan Kaisar Merah. Tekanan yang tak terbatas membuat gagak api yang menyerang sedikit ragu-ragu. Kemudian, Fang Han terus-menerus melepaskan energi dari tinju Kaisar Air Hitam dan bahkan mendirikan batas es dan salju di sekitar tubuhnya. Hal ini langsung mendinginkan suasana dan mencegah terkikisnya energi yang membara. Memanfaatkan kesempatan ini, tangan kiri Fang Han kembali mengayun, dan tangan iblis penyelubung langit menerjang kawanan api tersebut. Saat kobaran api iblis hitam menyapu, gagak api berjatuhan seperti tetesan hujan, lalu meledak menjadi massa energi primordial api merah tua yang diserap oleh hantu Kaisar Api Fang Han. Fang Han menyerbu ke kiri dan ke kanan di tengah kawanan gagak api, tangan iblisnya mendesis karena terbakar, bahkan merasakan sedikit rasa sakit. Dia langsung terkejut, para gagak api memang sangat tangguh. Meskipun tangan iblis penyelubung langit milikku bukanlah artefak Dao, namun ia merupakan harta karun kelas atas, dan di dalamnya terkandung kemampuan ilahi seni iblis penyelubung langit, namun justru ia terbakar hingga terasa sangat menyakitkan. Untungnya, tangan iblis penyelubung langit memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan meskipun terbakar itu menyakitkan, namun tidak sampai menyebabkan cedera. Melihat pembantaian yang memuaskan itu, Fang Han sekali lagi melepaskan pedang iblis langit darah, berkoordinasi dengannya untuk menyapu bolak-balik. Gagak api dibunuh satu demi satu, semuanya berubah menjadi esensi api Li, yang memurnikan Ki Kaisar Api Gang miliknya. Setelah pertempuran sengit, ke-10.000 gagak api di langit semuanya musnah. Wujud sejati Kaisar Api Fang Han juga tampak bersinar, dengan api yang menyala di dalamnya, memperlihatkan sedikit cahaya transparan. Setelah mengalahkan para gagak api itu, Fang Han menghela napas panjang, mari kita istirahat sejenak. Aku khawatir kita tidak bisa beristirahat, kata Yan dengan nada muram, saat suara berdengung kembali terdengar dari cakrawala, seperti ribuan lebah. Kemudian, hamparan awan keemasan yang luas menerjang mereka dengan sangat cepat. Fang Han mengamati dengan saksama dan melihat bahwa awan-awan emas itu adalah tawon emas raksasa. Ini adalah lebah ilahi jarum emas pengambil nyawa, terbentuk dari energi logam geng. Mereka sangat kuat,
mampu menembakkan jarum emas pengambil nyawa dari ekor mereka yang dirancang khusus untuk menembus perisai Ki Taois. Bahkan harta sihir tingkat spiritual pun tidak dapat menahan mereka. Seekor lebah ilahi, jika menyerang secara tiba-tiba, dapat membunuh seorang master alam kemampuan ilahi tanpa perlindungan harta. Berhati-hatilah agar jarum emas lebah ilahi ini tidak mengenai daging Anda, atau mereka akan segera menembus tubuh Anda, menghancurkan otak Anda, dan merampas semua kemampuan ilahi Anda. Setelah melihat awan emas yang tebal, yang terdiri dari puluhan ribu lebah emas, Yan segera memperingatkan Fang Han untuk mengaktifkan pertahanannya dan sama sekali tidak membiarkan lebah-lebah itu mendekati tubuhnya. Fang Han tentu saja tidak berani lengah. Dia tahu bahwa segala sesuatu di tanah 5 elemen yang misterius ini sangat berbahaya, dan sedikit kesalahan langkah dapat berujung pada kematian. Raja Iblis Surgawi yang meledakkan diri, ular Teng, dan kawanan 10.000 gagak api semuanya lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan artefak Dao untuk perlindungan, dia tidak dapat menahan rentetan serangan tanpa henti. Selain itu, saat ini dia tidak memiliki harta sihir pertahanan yang ampuh. Raja Malam Berdarah memiliki kekuatan serangan yang dahsyat, tetapi pertahanannya tidak begitu mengesankan. Adapun diagram mata air kuning dan gerbang neraka jurang, mereka memiliki efek penekan yang hebat terhadap jalur iblis, roh pendendam, dan hantu, tetapi terhadap serangan pedang terbang langsung dan bombardir kemampuan ilahi. Meskipun pertahanan mereka dapat diterima, mereka tidak dapat mencapai kekebalan terhadap semua sihir. Namun, gelang 5 bintang matahari dan bulan menawarkan perlindungan yang sangat baik. Pada saat itu, gelang 5 bintang matahari dan bulan tiba-tiba membesar, dan sebuah bola cahaya bintang melesat keluar, menyelimuti semua orang dari kepala hingga kaki. Begitu diucapkan, tepat saat dia mengaktifkan pertahanannya, wus, sekumpulan lebah ilahi, seperti awan emas, tiba-tiba berakselerasi, bergerak 3 kali lebih cepat dari pedang terbang, hampir 2 atau 3 kali kecepatan suara. Sebelum seseorang sempat berkedip, mereka sudah berada di atas kepala semua orang. Kemudian, dengan bunyi, gedebuk, jarum-jarum emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari ekor lebah-lebah itu. Jarum-jarum emas itu sehalus bulu sapi tetapi memiliki daya tembus yang sangat kuat. Mereka menghantam perisai cahaya yang ditopang oleh gelang 5 bintang matahari dan bulan, menyebabkan perisai cahaya bergetar hebat. Beberapa jarum emas bahkan berhasil menembus perisai cahaya. Namun, perisai cahaya itu sangat tebal, dengan lapisan energi bintang yang terus bergetar di dalamnya, yang menghancurkan jarum-jarum emas yang menembus tersebut menjadi energi unsur logam geng yang paling murni. Ah, betapa dahsyatnya! Jika gelang 5 bintang matahari dan bulan sedikit lebih lemah sekalipun, jarum-jarum emas itu mungkin sudah menembus, dan tubuh fisik kita mungkin sudah terbunuh karenanya saat ini juga. Wajah bocah Nebula memucat-pucat. Meskipun pakaian yang dikenakannya juga merupakan harta karun, pakaian itu jelas tidak akan mampu menahan begitu banyak jarum emas yang merenggut nyawanya. Sekalipun gelombang pertama dapat ditahan, gelombang kedua, ketiga, dan gelombang-gelombang berikutnya pasti akan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Fang Han juga diam-diam merasa khawatir dan tidak berani bertindak lambat. Jika lebah-lebah ilahi ini menembus perisai bintang, dia tidak akan memiliki apapun untuk melawan mereka. Jarum emas yang mematikan ini bukanlah seperti jarum terbang dari jalur iblis, jumlahnya yang sangat banyak adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh ahli iblis atau abadi manapun. Tebasan Kaisar Putih Penguasa Emas. Pada saat itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang cahaya putih keemasan, membentuk cahaya pedang. Cahaya itu segera menyerap energi elemen logam geng yang hancur. Kemudian, cahaya pedang ini terbang keluar seperti naga yang berenang, berputar-putar dengan ganas, membantai lebah-lebah ilahi. Seketika itu juga, ribuan lebah suci terbunuh, berubah menjadi energi elemen logam geng, yang diserap ke dalam Ki Penguasa Emas, membuat perisai Ki Fang Han semakin terang. Tepat saat itu, lebih banyak lebah suci terbang di atas. Sekelompok dari mereka tiba-tiba berkumpul bersama, membentuk pedang emas raksasa yang rapat. Tebas! Pedang itu menebas dengan satu tebasan, dan berhasil menangkis tebasan Kaisar Putih Emas, milik Fang Han. Luar biasa! Lebah-lebah ilahi ini ternyata bisa membentuk pedang raksasa sendiri, menyatukan kekuatan mereka menjadi satu. Benar-benar hebat. Fang Han sedikit terkejut. Kemampuan ilahi berputar di benaknya, dan semburan api melesat keluar. Dia melepaskan semua kemampuan ilahi elemen apinya yang hebat. Api mengalahkan logam. Menggunakan api untuk membakar lebah-lebah suci ini, yang terbentuk dari energi logam geng, pasti akan menghasilkan efek yang aneh. Namun, ketika dua kemampuan suci elemen api yang hebat, tarian burung vermilion dan tangisan Phoenix, muncul, kobaran api yang memenuhi langit sama sekali tidak dapat membakar lebah-lebah suci tersebut. Kawanan lebah yang pada terbang bolak-balik di dalam kobaran api, terus-menerus menembakkan jarum emas dari ekor mereka. Hanya Ki Penguasa Api Kaisar Merah dan 2 masa api dari bencana api Matahari Agung yang mampu melelehkan sebagian lebah ilahi. Lebah-lebah ilahi ini sangat kuat.
Jika aku bisa menangkap mereka dan memurnikan mereka menjadi makhluk yang patuh kepadaku, bukankah aku akan tak terkalahkan begitu aku melepaskan mereka? Fang Han sangat terkejut. Namun, lebah-lebah ilahi ini bukanlah harta sihir, melainkan makhluk hidup. Untuk memurnikan semuanya, dia perlu mempelajari beberapa kemampuan ilahi transfer jiwa misterius dari jalur iblis, dan bahkan setelah itu, dia mungkin tidak dapat memurnikan mereka untuk patuh kepadanya. Bahkan kemampuan api ilahi dari para master inti emas pun tidak mampu melelehkannya. Jika dilelang di Kekaisaran Xuan Agung, masing-masing mungkin akan bernilai sangat mahal. Sekarang, kau akan menjadi energi elemen geng metal dan memurnikan tebasan penguasa emas Kaisar Putih untukku. Fang Han kembali melambaikan tangan kirinya. Jurus tangan iblis penutup langit, dikombinasikan dengan tebasan penguasa emas, menghancurkan pedang raksasa yang dibentuk oleh hampir 1000 lebah ilahi, yang kemudian diserap oleh tebasan penguasa emas Kaisar Putih. Meskipun kawanan lebah emas yang tak terhitung jumlahnya itu sangat kuat, Fang Han memiliki perlindungan dari artefak Dao dan kekuatan penghancur dari artefak iblis ganas seperti tangan iblis penutup langit dan Raja Malam Berdarah, sehingga dia tidak takut apapun. Untuk sementara waktu, dia bertarung dengan segenap kekuatannya. Fang Han bagaikan harimau ganas. Kawanan demi kawanan lebah suci dibunuh, dan energi logam geng yang kuat terintegrasi ke dalam tebasan penguasa emas Kaisar Putih, tidak kurang dari menyerap batu bintang emas Tai Bai lainnya. Lebah suci ini awalnya lahir dari energi logam geng yang kuat. Energi unsur logam geng yang terkandung dalam kawanan lebah suci tidak kurang dari energi yang terkandung dalam urat mineral. Jika seseorang sedang mengolah ki pedang emas agung kebebasan, membunuh ribuan lebah ilahi mungkin sudah cukup untuk mencapai penguasaan. Tetapi seberapa besar energi elemen logam geng yang dibutuhkan oleh tebasan penguasa emas Kaisar Putih? Itu jelas tidak cukup. Namun, semakin banyak Fang Han membunuh, semakin kuat aura tebasan Kaisar Putih emas, dan semakin padat perisai ki-nya. Akhirnya, perisai ki berwarna putih keemasan itu berkilauan dan bercahaya, menyilaukan mata. Orang biasa yang melihat cahaya ini akan mengalami pendarahan di mata. Mereka akan dibutakan. Namun, itu masih sangat jauh dari transformasi dan evolusi ki penguasa emas menjadi petir ilahi logam geng. Namun, seiring dengan semakin kuatnya tebasan penguasa emas Kaisar Putih, kecepatan Fang Han dalam membunuh lebah ilahi meningkat secara signifikan. Seringkali, kilatan cahaya putih akan melintas, dan ribuan lebah ilahi akan menemui ajalnya. Seiring dengan penguatan ki penguasa emas ini, ia juga merasakan kecepatan ki pedang menjadi semakin cepat, hingga akhirnya, hampir seperti pembunuhan instan. Dengan sekali pikir, energi pedang itu telah membelah lebah suci menjadi dua. Dia tidak tahu berapa lama dia telah membunuh, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Beberapa kali, kekuatan sihirnya habis, tetapi dengan mengandalkan pasokan energi spiritual alam abadi yang terus-menerus dari pohon dunia, dia mampu bertahan. Tiba-tiba, Fang Han merasakan ketenangan di sekitarnya. Jarum-jarum ilahi yang merenggut nyawa seperti hujan lebat yang menghantam perisai bintang juga telah menghilang. Melihat ke atas, dia melihat bahwa semua lebah ilahi di langit telah sepenuhnya dibantai olehnya. Pedang tebasan penguasa emas Kaisar Putih juga lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan individunya saat ini hampir setara dengan pedang terbang kelas atas, seperti harta karun seperti pedang ular hantu, dan pedang penghancur jiwa darah merah. Sekarang kita benar-benar perlu istirahat. Mari turun ke tanah. Mari sembunyikan aura kita. Fang Han menggunakan seni ki ilusi laut untuk menyembunyikan auranya dan turun, tetapi dia masih mempertahankan beberapa pertahanan, karena takut akan pengepungan lain. Dia benar-benar telah memahami bahaya tanah 5 elemen. Tempat itu sama sekali tidak memberi orang kesempatan untuk bernapas. Siapa sangka, begitu dia mendarat di tanah, tanah tiba-tiba dipenuhi oleh banyak mata air. Mata air ini seketika mengembun menjadi ribuan ikan aneh, dengan gigi tajam dan kepala ikan yang ganas, menerjang ke arah Fang Han. Beberapa ikan aneh bahkan menembakkan panah air dari mulut mereka, dan beberapa bahkan memuntahkan bola air besar, yang menghantam perisai cahaya dan kemudian tiba-tiba meledak. Mereka datang lagi. Ini adalah roh ikan yang dipadatkan dari sari air gui. Kita hanya bisa membunuh mereka semua. Yan menghela napas. Fang Han tetap diam, seolah-olah untuk menghemat seluruh esensi, ki, dan semangatnya. Dia membangkitkan semangatnya, dan tinju penguasa air Kaisar Hitam, serta berbagai kemampuan ilahi lainnya dilepaskan lagi. Tangan iblis penutup langit mencengkeram dengan liar kemana-mana. Kali ini, ikan-ikan aneh yang terkondensasi dari esensi air gui lebih mudah dihadapi. Satu-satunya hal yang berbahaya adalah guntur air yang mereka muntahkan dari mulut mereka. Satu persatu, ikan-ikan aneh itu dihancurkan oleh tangan iblis penutup langit, berubah menjadi ki air paling murni, yang kemudian menyatu menjadi tinju penguasa air Kaisar Hitam. Dan guntur air itu semuanya terhalang oleh perisai cahaya dari gelang 5 bintang matahari dan bulan. Jika aku tidak menekan Kaisar Hantu dan mendapatkan tangan iblis penutup langit, harta karun dahsyat ini akan sangat sulit bagiku untuk memasuki tanah 5 elemen ini.
Fang Han tidak tahu berapa banyak ikan aneh yang terkondensasi dari esensi air gui yang telah ia bunuh, tetapi mata air yang menyembur dari tanah tak ada habisnya. Bahkan Raja Malam Darah tampak sedikit lelah, dan cahaya gelang 5 bintang matahari dan bulan juga telah meredup. Melihat situasi ini, dia terus-menerus memuntahkan kekuatan sihir, menuangkannya ke badan utama pedang iblis Raja Malam Berdarah, Langit Berdarah, dan pada saat yang sama, menuangkannya ke gelang bintang 5 matahari dan bulan. Meskipun kedua artefak Dao ini sangat kuat, mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan mereka selamanya. Jika mereka menghadapi serangan hebat terlalu lama, mereka juga akan kelelahan dan kehilangan efektivitasnya, dan hanya pulih setelah beristirahat. Tentu saja, jika seseorang dapat menanamkan kekuatan sihir ke dalamnya, mereka akan segera menjadi bersemangat dan kuat. Dari pohon dunia di dahinya, energi elemental alam abadi yang luas mengalir turun, memasuki 2 lautan kesadaran Fang Han, dan dengan sedikit sirkulasi, berubah menjadi kekuatan sihir. Kemudian, kekuatan magis ini digunakan untuk mengaktifkan kemampuan ilahi miliknya sendiri atau diresapkan ke dalam tubuh kedua artefak Dao, memungkinkan mereka untuk selalu mempertahankan kekuatan terkuat mereka. Awalnya, energi elemental alam abadi yang berlebih dari pohon dunia dapat dimurnikan menjadi lebih dari 36.000 pil jiwa baru setiap hari, tetapi sekarang, semua energi elemental alam abadi yang sangat besar ini digunakan untuk diubah menjadi kekuatan sihir dan dikonsumsi. Dia bertarung selama lebih dari setengah hari, dan tidak ada satupun pil jiwa baru yang tersisa. Sungguh luar biasa. Setelah bertarung begitu lama, dia masih memiliki pasokan kekuatan sihir yang terus-menerus. Bahkan jika dia diberi batu geokristal ajaib, itu tidak akan cukup untuk konsumsinya. Xing Chen terkejut dengan daya tahan kekuatan sihir Fang Han yang menakjubkan. Pada titik ini, bahkan seorang master inti emas pun akan kehabisan kekuatan sihirnya dan mati karena kelelahan. Paus air raksasa terakhir dihancurkan oleh tangan iblis penutup langit, dan esensi air gui diserap ke dalam tinju penguasa air kaisar hitam milik Fang Han. Kemampuan ilahi elemen air tertinggi ini mulai mengalami sedikit transformasi. Energi kaisar air hitam, Gang Qi, di dalam tubuh Fang Han mengalir, menghasilkan suara seperti air terjun yang mengalir deras dari gunung setinggi 10.000 kaki, atau sungai besar yang mengamuk, kekuatannya meroket. Dia menduga bahwa jika ini terus berlanjut, kemampuan ilahi ini juga akan mencapai keadaan sempurna, berkultivasi hingga mampu menghasilkan petir ilahi air gui. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya tidak akan mampu menanganinya. Setelah membunuh sekelompok ikan monster elit air gui yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah, Fang Han akhirnya bisa bernapas lega. Jika bukan karena dukungan pohon dunia yang terus-menerus mengalirkan kekuatan sihir, bahkan dengan 55 kemampuan ilahi yang hebat, dia pasti sudah kelelahan dan mati, dikepung oleh jutaan monster. Meng Xiaobai pasti juga pernah memasuki tanah 5 elemen ini. Energi vital 5 elemennya mungkin telah disempurnakan dengan cara ini. Tak heran teknik pedangnya begitu luar biasa. Berlatih di sini, selama seseorang tidak mati, mereka pasti akan menjadi luar biasa setelah keluar. Yan juga merasa pusing akibat gelombang monster yang tak berujung ini. Kita memiliki 3 artefak Dao dan pasokan energi vital yang terus-menerus, namun kita masih sangat lelah. Bagaimana mungkin Meng Xiaobai bisa bertahan dan keluar dari tanah 5 elemen ini? Sungguh menakutkan. Raja Malam Darah juga merasakan ketakutan yang masih membekas. Meskipun itu adalah artefak Dao, jika terjebak dalam pengepungan tanpa akhir, tubuh utamanya tidak akan hancur, tetapi roh artefaknya akan terdiam dan tertidur lelap. Fang Han merenung sejenak, memulihkan energinya. Meskipun kekuatan sihirnya terus-menerus, tubuhnya tetaplah daging dan darah, dan sekarang seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia dengan cepat menggunakan metode pengaturan tubuh dalam kemampuan ilahi Panu Agung, menggunakan kekuatan sihir untuk menyehatkan berbagai titik akupuntur dan otot tubuhnya, seperti pijatan ahli, meredakan kelelahan. Kemampuan ilahi Panu Agung mencakup segalanya, berisi banyak trik kecil yang sangat berguna dalam pertempuran hidup dan mati. Ada desas-desus bahwa para murid yang mulia abadi Panu pernah bertarung melawan iblis luar angkasa selama sebulan penuh tanpa merasa lelah, yang sungguh menakjubkan. Lebih banyak monster akan datang. Xing Yun Bao-Bao berteriak, mengejutkan Fang Han hingga terbangun. Benar saja, di kejauhan, di cakrawala, teriakan terus-menerus bergema, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sosok-sosok ini semuanya 6 atau 7 kali lebih tinggi dari orang biasa. Mereka adalah raksasa. Fang Han melihat dengan jelas dan segera menyadari bahwa raksasa-raksasa ini memiliki tekstur kayu di tubuh telanjang mereka. Sebenarnya mereka adalah raksasa kayu. Ribuan dan ribuan dari mereka, pasukan yang sangat besar. Para raksasa kayu ini melompat dengan ganas, melakukan lompatan yang luar biasa, meluncur di udara seperti burung besar, mendarat dengan getaran hebat di tanah, memegang senjata kayu seperti kapak kayu, tombak kayu, pedang kayu, garpu kayu, dan sebagainya. Mata mereka hijau zamrud, ganas dan buas, dan mereka menerkam Fang Han seperti nyamuk yang melihat darah segar.
Suara mendesing. Sesosok raksasa kayu yang tinggi adalah yang pertama tiba, menyerang dengan tombak kayu. Ilusi muncul di mana-mana, dan aura pembunuh yang mirip dengan ki sejati elemen kayu terpancar dari gagang tombak, seketika menyelimuti Fang Han. Apakah monster-monster ini terbuat dari energi vital elemen kayu kali ini? Sayang sekali seni Kaisar Kayu Azureku sudah sempurna. Namun, dengan membunuh raksasa kayu ini dan menyerap lebih banyak energi vital, kekuatan energi vital Kaisar Kayuku akan meningkat. Aku bisa menggunakannya untuk mengolah obat-obatan spiritual di masa depan. Melihat raksasa kayu ini, Fang Han tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Semakin kuat energi vital Kaisar Kayunya, semakin banyak kegunaannya di masa depan. Tangan iblis yang menutupi langit, dilepaskan. Dia seketika menyapu lapisan bayangan tombak, meraih raksasa kayu itu, menghancurkannya menjadi debu, dan mengubahnya menjadi aliran energi vital kayu hijau, yang kemudian diserapnya. Di bawah serangan dahsyat tangan iblis penutup langit dan pedang iblis langit darah, ratusan raksasa kayu langsung terbunuh, semuanya berubah menjadi energi vital elemen kayu murni. Pada saat ini, Xingyun Baobao juga bergerak, menggunakan gangki miliknya sendiri, menyapunya untuk membantu pembantaian Fang Han. Setiap kali dia membunuh raksasa kayu, dia juga mengumpulkan energi vital elemen kayu, mengubahnya menjadi manik hijau dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemampuan ilahi Xingyun Baobao disebut konstelasi bintang masa depan, sebuah kemampuan ilahi tertinggi dan juga kemampuan ilahi penjaga sekte grup bintang. Dia sekarang telah berkultivasi hingga alam gangki, tetapi belum mampu menembus ke alam yin yang lapisan keempat, untuk mengubah gangkinya menjadi spiritualitas. Namun, selama pembantaian baru-baru ini, di bawah tekanan yang sangat besar, dia tampaknya telah memperoleh pencerahan. Para raksasa kayu ini semuanya sangat kuat dan memiliki seni bela diri yang luar biasa. Selama pembantaian, Fang Han melihat mereka menampilkan lusinan seni bela diri langka. Baik itu teknik tombak atau teknik pedang, semuanya sangat sederhana dan sangat praktis. Jika salah satu dari seni bela diri ini diwariskan ke dunia fana, mereka dapat menjadi pengetahuan rahasia yang diwariskan dari keluarga bangsawan dan klan besar yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa kayu ini jelas terbentuk dari energi vital elemen kayu, tetapi bagaimana mereka bisa memiliki seni bela diri yang begitu luar biasa? Saat Fang Han membantai, dia menghafal jurus bela diri yang diperagakan oleh raksasa kayu tersebut. Gerbang Avici, telan dunia manusia. Tepat saat itu, Yan juga bergerak. Gerakannya sangat dahsyat. Diagram mata air kuning terbang ke langit, dan gerbang Avici terbuka, melepaskan aura iblis yang mengguncang dunia dan menyelimuti area tersebut. Setiap gumpalan aura iblis yang melilit tubuh raksasa kayu menyebabkan raksasa itu langsung mati dan tersedot ke dalam gerbang. Di antara ratusan ribu patung kayu raksasa, hampir 10.000 di antaranya hanyut dalam satu gerakan ini. Meskipun raksasa kayu ini tangguh, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi monster seperti Fang Han dan Yan? Dalam sekejap mata, pasukan yang padat itu hancur berkeping-keping. Orang asing, beraninya kau membantai prajuritku? Bersiaplah untuk mati. Fang Han sedang asyik membunuh ketika tiba-tiba, patung-patung kayu raksasa di depannya mundur seperti gelombang pasang, dan sesosok kayu kecil seukuran manusia muncul di hadapannya. Namun, aura yang terpancar dari patung kayu kecil ini begitu kuat dan tak berujung, dan ia mengenakan mahkota kayu di kepalanya, memegang pedang kayu kehijauan dengan ukiran rune samar di atasnya, serta memiliki wajah yang bermartabat dan tampak seperti pria paruh baya. Dia bahkan bisa berbicara, jelas sekali memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bunuh dulu. Namun, Fang Han tidak membuang-buang kata dengan monster ini, dia segera melepaskan tangan iblis penyelubung langit untuk menangkapnya, berniat membunuhnya di tempat. Dia menyadari bahwa energi unsur kayu yang terkandung dalam Raja Kayu ini jauh lebih padat daripada energi kayu bodi naga biru yang dilelang di penjualan harta karun. Jika berhasil ditangkap, itu akan menjadi harta karun berharga lainnya. Mencari kematian. Dewa Kayu memutus Jenderal Saber. Dengan raungan yang dahsyat, Raja Kayu memancarkan lapisan ki pelindung berwarna hijau di sekeliling tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berkilauan dengan cahaya kristal yang menyilaukan, dan tubuhnya berkedut, seketika menghindari tangan iblis penyelubung langit. Kemudian, pedang itu melesat di atas kepala Fang Han dan menebas ke bawah. Fang Han terdiam sesaat. Dia tidak menyangka, Raja Kayu ini begitu kuat, hampir setara dengan beberapa murid pewarisan sejati Sekte Tai, seperti Yao Dian, yang berada di lapisan keempat kemampuan ilahi, alam Yin Yang. Jika ini pertarungan satu lawan satu tanpa harta karun magis, bahkan beberapa ahli di alam manusia surga mungkin tidak akan mampu menundukkannya. Namun, pertemuan dengan Fang Han berarti nasibnya telah ditentukan. Raja Malam Berdarah tiba-tiba meledak, mengayunkan pedangnya dengan satu serangan, mematahkan pedang panjangnya, dan kemudian membelah tubuhnya menjadi dua. Raja Kayu mengeluarkan ratapan pilu, dan sejumlah besar energi elemen kayu memasuki tubuh Fang Han, seketika meningkatkan kekuatan seni Kaisar Kayu Kaisar Biru sekali lagi.
Fang Han membuka mulutnya dan meludah dengan ganas ke atas, mengeluarkan serangkaian lolongan yang mengubah angin dan awan. Dari mulutnya, seorang kaisar azur, kaisar kayu, terbang keluar, mencapai langit, di mana ia segera berubah menjadi hamparan awan hijau yang luas. Di dalam, kilat hijau terus bergulir, dan gugusan petir ilahi kayu Yi berjatuhan seperti hujan es. Petir ilahi kayu Yi, seukuran kepalan tangan dan jernih, muncul sebagai prisma tidak beraturan, agak menyerupai butiran hujan es besar. Berjatuhan dari langit, mereka langsung meledak begitu bersentuhan dengan benda apapun. Seketika itu juga, raksasa-raksasa kayu yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi elemen kayu yang naik ke langit dan menyatu dengan awan hijau yang bergulir. Pada saat yang sama, hujan es yang lebih lebat seperti petir ilahi kayu Yi turun dari awan. Pada saat ini, kekuatan sejati dari kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar terungkap, kekuatan itu tidak lagi selemah sebelumnya. Xingyun Baobao menyaksikan Fang Han melepaskan kekuatan ilahi yang begitu dahsyat, membantai semua raksasa kayu, dan tanpa sadar mendecakkan lidah, tidak mampu sepenuhnya memahami apa yang dilihatnya. Setelah semua raksasa kayu dibantai, ki pelindung kaisar kayu yang bergulir di langit meliputi area seluas 40 hingga 50 li, dengan ketebalan yang tidak diketahui. Para pengkultivator hampir bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, serta aura yang bersemangat dan penuh kehidupan yang mendorong pertumbuhan segala sesuatu. Sekarang, kekuatan jurus kaisar kayu Azuremu tidak lagi kalah dengan bencana api matahari besar atau bencana angin matahari hitam, Desahyan. Di masa depan, kekuatannya akan meningkat seiring dengan setiap alam yang kau naiki. Sayangnya, keempat kemampuan ilahi lainnya masih jauh dari mencapai tahap ini. Kita perlu membunuh lebih banyak monster yang terbentuk dari 5 energi elemen. Aku baru sekarang benar-benar merasakan kekuatan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, ini sangat menggembirakan. Fang Han, setelah pulih dari kelelahan berkat kemampuan ilahi kekuatan agung Panu, kini sangat bersemangat dan bertekad untuk membunuh lebih banyak monster yang terbentuk dari 5 energi elemen. Ayo pergi! Mari kita terbang berkeliling dan melihat bahaya apa yang ada di negeri 5 elemen ini. Sembari berbicara, Fang Han terbang pergi, menuju lebih dalam ke negeri 5 elemen. Xingyun Baobao bersorak dan segera mengikuti. Pada saat itu, mereka semakin menjauh dari puncak gunung yang terukir 7 karakter untuk bahaya di atasnya. Fang Han dan yang lainnya baru saja terbang lebih dari 1000 li ketika mereka kembali merasakan bau tanah yang kuat. Mereka langsung tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah monster yang terbentuk dari energi elemen bumi Wu dan mempersiapkan diri. Benar saja, tanah di bawah bergetar, lalu ular Teng yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas, menggigit ke arah Fang Han. Inilah yang sebenarnya diinginkan Fang Han. Tangan iblis penyelubung langit, pedang darah, dan petir ilahi kayu Yi menyerang secara berurutan. Terutama Yi Wood Divine Thunder, yang merupakan penangkal alami terhadap monster tipe tanah, karena kayu mengalahkan tanah di antara 5 elemen. Awan hijau yang bergulir di langit menghujani, hujan es, yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan satu kali bombardir, ribuan bahkan jutaan ular Teng tipe bumi terbunuh, sebagian besar berubah menjadi energi elemental murni yang diserap oleh Dao Kaisar Bumi Kuning. Sepanjang perjalanan, Fang Han terus maju lebih dalam ke negeri 5 elemen, membantai hampir tanpa henti. Dia bertemu dengan berbagai monster yang terbentuk dari 5 energi elemen. Selain gagak api, lebah emas, manusia kayu, ikan air, dan ular Teng, ada juga binatang tembaga besi, manusia bumi raksasa, roh api, dan bahkan ubur-ubur raksasa yang melayang di udara. Semakin dalam mereka memasuki negeri 5 elemen, semakin kuat monster-monsternya, dan semakin berat pula perjalanan yang harus mereka tempuh. Namun, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar milik Fang Han juga tumbuh semakin mendalam dan kuat. Tampaknya hal itu telah mencapai titik jenuh, ambang batas kritis. Namun, selain jurus Kaisar Azur Kaisar Kayu, kemampuan ilahi lainnya belum mengalami transformasi atau berevolusi menjadi berbagai petir ilahi. Tampaknya mereka masih membutuhkan akumulasi yang sangat besar. Jika itu adalah kemampuan ilahi 5 elemen lainnya, periode pembantaian dan penyerapan ini sudah cukup bagi mereka untuk berhasil 100 kali lipat. Namun, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar bagaikan binatang buas yang tak pernah puas, mampu menampung sejumlah energi elemen 5 unsur apapun. Saudara Fang Han, sudah berapa lama kita berada di negeri 5 elemen? Xingyun Baobao bertanya dengan cepat, sambil mengayunkan telapak tangannya, menghantam ubur-ubur raksasa yang melayang ke arah mereka, dan menyaksikan Fang Han menyerap inti air gui. Ubur-ubur raksasa ini sebesar rumah, memiliki wajah yang mengerikan, tentakel yang sebanding dengan artefak berharga, dan bahkan dapat menembakkan panah air dengan kekuatan luar biasa. Tentu saja, yang lebih menakutkan lagi adalah setiap kali terjadi kontraksi dan ekspansi, banjir air yang dahsyat akan menerjang.
Kekuatan ini setara dengan kekuatan seorang kultivator yang telah mencapai puncak Ki gas elemen air, jauh lebih kuat daripada Long Xuan. Yang lebih mengesankan lagi adalah kekuatan yang terkumpul di dalam tubuhnya sangat kuat, memungkinkannya untuk merapal mantra jauh lebih lama daripada kultivator biasa, menjadikannya makhluk iblis elemen air yang menakutkan. Hewan ini sangat langka bahkan di laut dalam, benar-benar penguasa elemen air. Kami sudah berada di sini selama 10 hari, dan 10 hari ini adalah hari pembantaian. Aku merasa jika ini terus berlanjut, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar akan sepenuhnya sempurna, tetapi anehnya, dalam 10 hari ini, kita belum bertemu satupun Raja Iblis Surgawi. Menurut tulisan di puncak gunung itu, negeri 5 elemen seharusnya mengandung sejumlah besar Raja Iblis Surgawi. Fang Han sedikit terkejut. Jika Raja Iblis Surgawi muncul selama 10 hari pembantaian, Fang Han tidak akan memiliki waktu yang begitu mudah. Raja Iblis Surgawi itu licik, dan jurus peledakan diri terakhir mereka sangat merepotkan. Bahkan jika Fang Han memiliki cara untuk menangkalnya, segerombolan dari mereka tetap akan merusak artefak Dao miliknya. Aku juga merasa aneh, kata Yan. Namun, kita sudah berada di negeri 5 elemen ini selama 10 hari, dan kita masih belum tahu persis apa itu. Namun satu hal yang pasti, jika kita ingin pergi, kita harus masuk lebih dalam ke negeri 5 elemen. Jika tidak, jika kita terus berkeliaran di luar, kita tidak akan pernah bisa pergi. Aku penasaran, makhluk iblis macam apa yang akan muncul selanjutnya. Saya menduga bahwa lebih jauh ke dalam, benda-benda suci berelemen api seperti burung vermilion dan gagak emas, serta benda-benda suci berelemen air seperti kura-kura hitam, semuanya akan muncul. Ada sedikit rasa antisipasi dalam ekspresi Fang Han. Jika benda-benda suci yang sangat kuat akhirnya muncul di negeri 5 elemen, Fang Han dapat membunuh mereka dan menyerap esensi mereka untuk menembus ranah kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Betapa dahsyatnya aura pembantaian itu. Tepat saat itu, seekor binatang iblis kuat lainnya muncul. Mengaum. Raungan harimau yang rendah bergema dari kejauhan, suaranya teredam namun sangat meresahkan, menekan dada, membuat paru-paru terasa seperti ditusuk oleh 1000 jarum. Xing Yun Bao Bao benar-benar memuntahkan seteguk darah segar. Fang Han terkejut, dan dengan cepat menjentikan jarinya, mengirimkan aliran energi esensi biru dan hitam ke dalam tubuh Xing Yun Bao Bao. Setelah sirkulasi darah singkat, lukanya sembuh. Kedua aliran energi esensial ini adalah energi kaisar kayu dan energi kaisar air. Kombinasi energi air dan kayu merupakan zat penyembuhan yang sakral. Kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar milik Fang Han semakin mahir, kemampuan ilahi ini adalah mantra bawaannya, dan potensinya sangat besar. Sebenarnya apa ini? Sekuat itu? Raungan harimau itu membuat jantung Fang Han berdebar kencang. Dia merasakan aura yang sangat menekan, dan tekanan dari makhluk iblis kuat yang akan muncul itu tidak kurang dari tekanan seorang ahli inti emas tingkat 7 di alam kemampuan ilahi, bahkan mungkin lebih kuat. Dia telah melakukan pembantaian selama 10 hari dan belum pernah bertemu dengan makhluk iblis sekuat itu. Jika berada di luar, makhluk iblis yang begitu kuat mungkin bisa mendirikan sektenya sendiri, salah satu dari 5 sekte Dao Iblis. Di Cakrawala, muncul warna platinum, dan yang dilihat Fang Han adalah seekor harimau, seluruh tubuhnya berwarna platinum, bulu platinumnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura yang kuat. Ia berjalan selangkah demi selangkah, cakar harimaunya terentang, dan tanah di bawah kakinya tampak sangat padat. Harimau putih, Fang Han langsung mengenalinya, ini adalah benda suci yang terbentuk dari energi esensi elemen logam yang terkondensasi, seekor harimau putih. Sebenarnya ini adalah harimau putih, Fang Han. Ini adalah binatang suci yang hanya bisa lahir dari konvergensi kilogam geng yang tak terhitung jumlahnya dan interaksi langit dan bumi. 3 sekte pedang besar, dan Ding, Tongtian, dan Ryu, memiliki gunung biji yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dengan menggunakan formasi untuk memadatkannya, mereka belum mampu memadatkan harimau putih. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam negeri 5 elemen ini, sehingga dapat menghasilkan sesuatu seperti harimau putih, seru Yan dengan terkejut. Di dunia agung Xuan Huang, bahkan urat biji terbesar sekalipun, setelah ratusan ribu tahun, mungkin akan kesulitan untuk memadatkan makhluk ilahi seperti itu. Harimau putih setidaknya 10.000 kali lebih sulit untuk dipadatkan daripada manik dewa gunung. Kamu sangat hebat, sangat kuat. Kau telah berada di negeri 5 elemen selama 10 hari, namun kau tidak mengalami cedera apapun, juga tidak kelelahan, dan kekuatan sihirmu tetap kuat dan tak habis-habisnya. Aku sungguh tidak tahu berapa banyak geokristal ajaib yang kau miliki. Namun, beberapa waktu lalu, seorang pemuda lain menerobos masuk, yang kemampuannya tampak sedikit lebih baik daripada dirimu, dan alamnya juga sedikit lebih tinggi. Saat Fang Han sedang siaga tinggi dan ingin segera bertindak, harimau putih ini benar-benar berbicara. Suaranya sangat kuno, seolah mengandung sihir misterius yang memaksa orang untuk mendengarkan dengan saksama, untuk mendengar setiap kata dengan jelas.
Fang Han tahu bahwa harimau putih merujuk pada Meng Xiaobai, tetapi ketika dia mendengar harimau putih berkomentar bahwa bakat Meng Xiaobai lebih baik daripada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan tawa. Kau, harimau putih, memiliki terlalu banyak kilogam geng. Jika aku membunuhmu, kemampuan ilahi elemen logamku pasti akan mencapai kesempurnaan yang luar biasa, bukan? Harimau putih menggelengkan kepalanya. Anak muda, masih terlalu dini bagimu untuk berpikir membunuhku. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku hidup di negeri 5 elemen ini, dan tak terhitung banyaknya orang dan iblis surgawi yang telah masuk. Sangat sedikit yang berhasil pergi, dan adapun mereka yang membunuhku, tidak ada satupun. Namun, pembantaianmu baru-baru ini telah membangunkan aku dari tidurku. Dagingmu, kekuatan sihirmu, dan harta karun magis di tubuhmu sangat menarik perhatianku. Dengan melahap dagingmu dan memurnikan artefak daomu, aku percaya aku dapat membebaskan diri dari belenggu akar roh emas, meninggalkan tanah 5 elemen ini, melihat dunia luar, dan menjadi benar-benar bebas. Pemuda terakhir yang datang berhasil lolos dariku, tapi kali ini, aku sama sekali tidak akan melewatkan kesempatan ini. Anak muda, bergeraklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang duluan, kalau tidak, kau tidak akan mendapat kesempatan lain. Sombong! Fang Han dapat mengetahui bahwa harimau putih ini adalah seorang ahli, sangat kuat. Bahkan seorang ahli inti emas pun kemungkinan besar akan terbunuh olehnya. Karena Fang Han merasa bahwa semua ahli inti emas yang pernah dia temui, baik itu Wan Luo maupun ketiga bandit besar itu, tidak sekuat harimau putih di hadapannya, dan kekuatan sihir mereka tidak tertandingi. Kekuatan magis pada tubuh harimau putih ini bahkan bisa menyaingi kekuatannya sendiri. Ia adalah makhluk spiritual yang terbentuk secara alami. Tentu saja, sekuat apapun itu, ia tidak akan lebih kuat dari Kaisar Hantu. Jadi dia sama sekali tidak ragu. Tangan iblis penyelubung langitnya terulur, api hitam berkobar, mendarat di kepala harimau putih dan menekannya. Jika seorang ahli inti emas tertangkap oleh tangan iblis penyelubung langit, mereka akan terluka parah dan hanya bisa menghancurkan inti emas mereka sendiri. Namun, Fang Han tahu bahwa harimau putih ini lebih kuat daripada seorang ahli inti emas tetapi tidak memiliki inti emas, sehingga tidak dapat menghancurkan diri sendiri. Ia kekurangan sarana kekuatan penghancur yang paling ampuh. Suara mendesing. Di kehampaan, bayangan-bayangan kabur yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, seperti mimpi dan ilusi. Kecepatan harimau putih sebanding dengan kemampuan membunuh seketika. Saat tangan iblis itu hendak menangkapnya, tiba-tiba ia menghilang. Di kehampaan, bayangan-bayangan kabur yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, seperti mimpi dan ilusi. Kecepatan harimau putih sebanding dengan kemampuan membunuh seketika. Saat tangan iblis itu hendak menangkapnya, tiba-tiba ia menghilang. Segera setelah itu, Fang Han merasakan cakar tajam menyerang dari atas kepalanya, terutama kuku-kuku pada cakar tajam itu, yang seperti pedang terbang, aura dingin dan tajam, memadamkan nyawa, memberinya ilusi menghadapi jurus pedang tak bernyawa milik Meng Xiaobai lagi. Kecepatan yang luar biasa. Untungnya, Fang Han memiliki pengalaman bertarung melawan Meng Xiaobai, dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Dia bergerak dengan sangat luwes, tubuhnya berubah bentuk, dan Raja Malam berdarah terbang ke atas, menebas ke arah cakar yang tajam. Pada saat yang sama, tangan iblis penyelubung langit mengarah ke kehampaan dan tiba-tiba mencengkeram, sebuah langkah jenius yang telah ia rancang dengan susah payah untuk menghadapi dao pedang tak bernyawa milik Meng Xiaobai. Harimau putih adalah benda suci yang terbentuk dari esensi logam geng, memiliki kekuatan tak terbatas dan merupakan sosok setingkat Grandmaster dalam ilmu pedang. Karena pernah bertarung melawan Meng Xiaobai, Fang Han pasti juga telah merenungkan kekuatan dao pedang tak bernyawa. Fang Han kini dapat menggunakan metodenya sendiri untuk melawannya. Seperti yang diperkirakan, tangan iblis penyelubung langit, yang tampaknya hanya gerakan menyapu biasa, justru menghalangi jalan harimau putih dengan tepat, dan keduanya bertabrakan secara langsung. Fang Han merasakan rasa sakit yang menyengat di tangannya, dan harimau putih, yang terkena serangan tangan iblis, menyala dengan api iblis di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang berwarna putih keemasan tampak menunjukkan kecenderungan untuk meleleh. Ia dengan cepat melangkah, bergerak puluhan mil jauhnya, dan cahaya keemasan yang kuat menyembur dari tubuhnya, menekan kobaran api iblis. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, seolah-olah ia heran mengapa Fang Han bisa menentukan lintasan pergerakannya. Kepung dia! Indra ilahi Fang Han langsung tersalurkan ke pikiran Yan, Raja Malam Berdarah, dan Xing Chen. Pada saat yang sama, dia dengan kuat memuntahkan ki sejati, dan energi esensi alam abadi yang kuat menyembur ke 3 artefak Dao, memberi mereka kekuatan luar biasa untuk mengoperasikan formasi inti mereka. Ketiga artefak Dao melesat keluar, berubah bentuk secara tak terduga, dan sepenuhnya mengelilingi harimau putih. Pada awalnya, ketiga artefak Dao tersebut memiliki pengalaman dalam mengepung Kaisar Hantu dan berkoordinasi dengan sangat erat. Selain itu, tubuh utama mereka sangat kuat, tidak seperti tubuh fisik seorang kultivator yang membutuhkan perlindungan terus-menerus.
Tentu saja, tubuh utama harimau putih juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari harta karun tingkat atas, esensinya tidak kalah dengan pedang iblis langit darah, sehingga jauh lebih tangguh dalam pertempuran daripada seorang kultivator. Namun, ketiga artefak Dao itu langsung mengepungnya, membuatnya lengah. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Harimau putih tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang putih keemasan berubah seperti lilin yang meleleh, bertransformasi menjadi seorang pria parubaya yang besar dan kekar, sangat megah. Cahaya pedang melesat keluar dari matanya, menyerang ketiga artefak Dao tersebut satu persatu. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya pedang melesat ke langit, membentuk formasi pedang yang padat untuk mengepung ketiga artefak Dao tersebut. Tidak semudah itu. Fang Han mengulurkan tangan iblis penyelubung langit miliknya, kobaran api iblis membumbung ke langit, seluas gunung, menekan dengan sangat kuat. Kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba lenyap, sepenuhnya tersembunyi di dalam tangan iblis yang dipenuhi api. Dentang! 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 Formasi pedang yang dibentuk oleh harimau putih membuat ratusan pedang beterbangan dan hancur oleh tangan iblis. Harimau putih tahu bahwa tangan iblis ini sangat kuat. Ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan aliran ki esensi putih keemasan yang kental, berkilauan, dan seperti merkuri, langsung menghalangi tangan iblis tersebut. Kamu tertipu. Tepat saat itu, tubuh Fang Han secara misterius muncul di samping harimau putih, telapak tangannya memancarkan cahaya 5 warna. Kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar membentuk segel besar, dan dia menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk menempelkannya ke tubuh harimau putih, lalu dengan cepat mundur. Sebuah lingkaran kecil yang terbentuk dari kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, segel agung 5 kaisar, langsung tercetak di tubuh harimau putih. Harimau putih merong keras, seolah-olah telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Energi esensi putih keemasan di tubuhnya tampak mengalir deras, diserap oleh segel ini. Harimau putih mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Ia tidak menyangka Fang Han begitu merepotkan, licik, dan terampil dal. AM pembunuhan benar-benar berbahaya. Tubuhnya seluruhnya terkondensasi dari energi elemen logam geng. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tubuh abadi seorang ahli alam keabadian, ia setara dengan patung Dharma langit dan bumi, milik seorang kultivator dan tidak takut akan kerusakan. Bahkan jika dipotong-potong, ia dapat terkondensasi kembali, dan bahkan jika api iblis membakarnya, ia dapat pulih. Namun, transformasi, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, oleh Fang Han menjadi sebuah segel, yang kemudian ia tancapkan ke tubuh makhluk itu, langsung mengenai kelemahannya. Segel itu terus menyerap energi elemennya dan tumbuh, seperti parasit. Ia merasakan energi elemennya terus melemah dan mencoba mengumpulkan kekuatan untuk memadamkan segel di dalam tubuhnya, tetapi 3 artefak Dao agung di luar, bersama dengan tangan iblis penyelubung langit, menekan semakin erat. Api iblis terus menyala, dan cahaya pedang Raja Pedang Malam berdarah menembus, mengiris tubuhnya sehingga cairan platinum berhamburan ke mana-mana. Yang lebih dahsyat lagi adalah gerbang neraka jurang, milik Yan, yang menyebarkan energi iblisnya yang bergelombang, sepenuhnya menyelimuti harimau putih dan menyebabkannya merasakan rasa sakit yang tak berujung, seolah-olah telah jatuh ke neraka jurang. Aku adalah dewa perkasa yang lahir dari akar roh 5 elemen. Selama akar roh 5 elemen masih ada, aku tidak akan binasa. Aku mewujudkan penciptaan. Aku abadi. Kau, makhluk biasa, berani menentangku. Kau hanya mencari kematian. Harimau putih menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya kembali membesar. Sebuah bola putih, berderak dengan cahaya listrik yang sangat terang, muncul dari bagian luarnya. Itu adalah petir ilahi logam geng. Petir berbentuk bola berwarna platinum. Saat serangan itu meledak, serangkaian ledakan terjadi, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, segera memaksa ketiga artefak Dao agung itu mundur. Harimau putih mengayunkan tubuhnya, dan berhasil keluar dari kepungan. Dengan sekali goyangan, ia menyerang Fang Han dengan kecepatan luar biasa. Ia mencibir. Saat telapak tangannya menghantam ke bawah, kelima jarinya, seperti sabit bengkok, berputar dengan kecepatan tinggi, seolah bermaksud untuk menghancurkan semua harta sihir pelindung dan ki sejati Fang Han, membunuhnya sepenuhnya. Kau tertipu lagi. Tepat saat telapak tangan harimau putih menghantam, suara Fang Han terdengar dari telinganya, dan pada saat yang sama, target di bawah telapak tangannya berubah menjadi ilusi belaka. Tidak bagus. Karena terkejut, tubuhnya menegang dan dicengkeram oleh sebuah tangan besar dengan 9 jari. Sekali lagi, ia jatuh ke dalam perangkap Fang Han dan terperangkap tepat oleh tangan iblis penyelubung langit. Berbagai transformasi. Harimau putih itu mencibir, tubuhnya tiba-tiba menyusut puluhan kali lipat, berubah menjadi harimau putih seukuran kucing, dan melarikan diri melalui celah-celah tangan iblis penyelubung langit. Fang Han merasakan harimau putih menyusut dan tangan iblis penyelubung langit segera mengencang dan mencengkeram dengan ganas, tetapi sudah terlambat dan gagal menangkapnya. Ini bukan salahnya. Menurut semua perhitungan,
Seorang kultivator di alam kemampuan ilahi seharusnya tidak dapat mengecilkan tubuh fisiknya. Sama seperti Fang Han sekarang, tubuh fisiknya telah dilatih secara ekstrim, dia bisa memutar tulangnya sesuka hati, menggigit punggungnya sendiri dengan mulutnya, dan bahkan mengecilkan tulangnya hingga seperti anak kecil, tetapi dia tidak bisa menyusut lebih jauh, menjadi orang setinggi 1 inci seukuran ibu jari. Itu adalah sesuatu yang hanya mungkin bagi tubuh abadi di alam panjang umur yang legendaris. Di alam panjang umur, setelah mengembangkan tubuh abadi, tubuh fisik dapat berubah sesuka hati, bahkan menyusut menjadi setitik debu. Harimau putih kini memiliki kemampuan tersebut karena ia bukanlah tubuh fisik melainkan terbentuk dari energi logam geng. Tentu saja, tubuhnya jauh dari sekuat tubuh abadi di alam keabadian. Jika terjebak oleh Fang Han, ia masih bisa dimurnikan. Begitu harimau putih muncul, tubuhnya kembali membesar, lalu kembali ke ukuran semula. Kali ini, ia bukan sepenuhnya manusia maupun sepenuhnya binatang, ia memiliki tubuh manusia dan kepala harimau, manusia berkepala harimau. Kau makhluk kecil, apa kau pikir kau bisa melukaiku, harimau putih? Saat harimau putih berbicara, tubuhnya berputar dan melesat lagi, menyerang Fang Han dengan kecepatan yang mirip dengan pembunuhan instan. Terlebih lagi, saat terbang, ki sejati platinum menyebar ke udara, seketika membuat udara menjadi sangat berat dan pengap. Mencoba mengendalikan ruang? Untuk memperlambat kecepatan gerakku? Tapi ini justru menguntungkanku. Tidakkah kau tahu aku mengkultivasi kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar? Fang Han langsung mengerti bahwa harimau putih sedang melepaskan ki sejati logam gengnya, memenuhi udara, yang akan membuat udara berkali-kali lebih berat daripada merkuri. Teknik gerak atau kemampuan ilahi apapun akan sulit dilakukan dengan cepat, dan tubuh seseorang tidak akan mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, baginya, ini seperti ikan di dalam air. Karena, tebasan kaisar putih kaisar emas dapat dieksekusi dengan lebih lancar di dalam energi geng metal. Dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan putih yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari tubuhnya, sepenuhnya menyelimutinya, berubah menjadi cahaya keemasan berbentuk pesawat ulang-alik. Dia langsung berpindah ke lokasi lain, menyebabkan serangan harimau putih kembali meleset. Terlebih lagi, kecepatannya meningkat secara signifikan selama perpindahan tersebut, dan cahaya keemasan berbentuk pesawat ulang-alik dari tubuhnya terus-menerus menyerap energi logam geng yang dipancarkan oleh harimau putih, memurnikannya untuk digunakan sendiri. Selama beberapa hari di negeri 5 elemen, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar milik Fang Han telah menyerap sejumlah energi elemen 5 elemen yang tidak diketahui, mencapai tingkat kemahiran yang ekstrim. Sekarang, menggunakan tebasan kaisar emas kaisar putih melawan harimau putih praktis merupakan pertunjukan yang menindas dari makhluk yang lebih unggul. Brengsek! Melihat pemandangan ini, harimau putih tak kuasa menahan amarahnya. Kemampuan ilahi elemen logam Fang Han, meskipun jauh lebih lemah kekuatannya daripada miliknya sendiri, memiliki kualitas tinggi dan sepenuhnya menekannya. Gabungkan kekuatan. Dalam bentrokan antara Fang Han dan harimau putih, ketiga artefak besar, Yan, Raja Malam Berdarah, dan Bintang Chen, kembali menyatu. Kali ini, ketiga artefak tersebut masing-masing menempati satu posisi, seolah membentuk formasi 3 bakat kecil, kekuatan mereka saling terhubung saat mereka menekan dengan ganas. Dalam sekejap, energi iblis yang bergulir, cahaya pedang api darah, dan kekuatan bintang menyelimuti harimau putih. Fang Han bersorak, tubuhnya diselimuti oleh tebasan kaisar emas kaisar putih. Tiba-tiba, dia menembus, langsung memasuki tubuh harimau putih. Dia melepaskan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, bersama dengan 50 kemampuan ilahi lainnya yang dimilikinya. Kau, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak kemampuan ilahi? Harimau putih baru saja ditekan oleh 3 artefak agung ketika tiba-tiba merasakan tubuhnya bergerak saat Fang Han menusuk ke dalam. Bukannya marah, ia malah merasakan kegembiraan, dan hendak mengaktifkan petir ilahi emas geng di dalam tubuhnya untuk menghancurkan Fang Han hingga mati. Namun, ia tidak menyangka bahwa begitu ia bergerak, satu demi satu kemampuan ilahi agung akan meledak di dalam tubuhnya. 50 lebih kemampuan ilahi yang luar biasa. Hal ini benar-benar mengejutkan harimau putih. Ia lahir di negeri 5 elemen bertahun-tahun yang lalu dan telah melihat banyak kultivator manusia datang dan pergi, tetapi tidak ada satupun yang telah mengkultivasi lebih dari 50 kemampuan ilahi tingkat tinggi di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga. Fang Han melepaskan lebih dari 50 kemampuan ilahi hebatnya dalam satu tarikan napas, langsung menghancurkan seluruh tubuh harimau putih. Sejumlah besar energi elemen emas geng melonjak ke segala arah. Melihat hal ini, ketiga artefak agung itu tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka semua melepaskan kekuatan mereka, memaksa energi geng gold kembali menyatu, memadatkannya kembali menjadi wujud harimau putih. Mereka takut harimau putih akan melarikan diri, karena meskipun makhluk suci seperti harimau putih terbelah menjadi 2, separuh yang tersisa tetap akan melarikan diri. Harimau putih, yang dipaksa kembali ke bentuk aslinya, sangat melemah. Ia hendak melepaskan kekuatannya lagi,
tetapi tangan iblis penutup langit turun sekali lagi, menekannya dengan ganas, api iblis membakarnya dengan suara mendesis. Kau! Betapa kejamnya! Harimau putih meraung marah, tetapi sia-sia. Petir ilahi geng gold terus meletus dari tubuhnya, tetapi kekuatannya kini sangat berkurang, tidak mampu menggoyahkan kekuatan gabungan dari 3 artefak besar dan penindasan dari tangan iblis penutup langit. Fang Han kemudian muncul di atas tangan iblis penutup langit. Dengan mulut terbuka lebar, dia dengan paksa merampas energi emas geng dari tubuh harimau putih, menggunakannya untuk memperkuat tebasan kaisar emas kaisar putih miliknya. Kekuatan harimau putih terus melemah, sementara kekuatan Fang Han terus bertambah. Pada akhirnya, kedua sosok agung kaisar putih dan kaisar emas tebasan sepenuhnya terwujud, tinggi, megah, dan menguasai energi elemen emas antara langit dan bumi. Harimau putih memandang kaisar emas putih dengan ketakutan, lalu tiba-tiba tenang. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi petir ilahi emas geng yang tak berujung, melancarkan serangan balik terakhirnya. Ia tidak akan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi ia dapat menggunakan energi elemennya untuk berubah menjadi petir ilahi untuk menyerang. Namun, ini sia-sia. Kedua kaisar-kaisar putih dan kaisar emas membiarkan seluruh petir ilahi emas geng menghantam tubuh mereka dan menyerap semuanya. Seluruh harimau putih lenyap seketika itu juga, sementara tubuh kaisar emas putih membengkak dan terus membengkak hingga mencapai ketinggian 100 zang. Ia melesat ke langit, lalu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi langit yang dipenuhi awan emas, meliputi area seluas beberapa puluh mil. Di dalamnya, guntur bergemuruh dan kilat menyambar, dan bola-bola putih yang tak terhitung jumlahnya terbang, yang sebenarnya berevolusi menjadi petir ilahi emas geng. Pada saat ini, jurus putih Golden Emperor Slash milik Fang Han akhirnya mencapai kesempurnaan, berubah bentuk dan menghasilkan geng Gold Divine Thunder. Setelah memurnikan binatang suci harimau putih, kemampuan ilahi elemen emas ini akhirnya mencapai kesempurnaan, sama seperti seni kaisar kayu. Pada saat ini, Fang Han merasakan gelombang emosi, karena dia telah membunuh begitu banyak binatang iblis elemen emas beberapa hari terakhir ini, namun tebasan kaisar emas putih tidak pernah mencapai kesempurnaan. Dia bahkan berpikir kemampuan ilahi ini tidak akan pernah berhasil dikembangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa akhirnya akan mencapai kesempurnaan sekarang. Langit yang dipenuhi awan keemasan, guntur bergemuruh dan kilat menyambar, juga menarik sekelompok belalang, elemen bumi dari kejauhan, yang disebut belalang sejati Wutu. Mereka sangat kuat, tetapi mereka diselimuti oleh awan keemasan yang terbentuk oleh tebasan kaisar emas kaisar putih. Petir ilahi emas geng tak berujung menghantam, mengubah mereka semua menjadi energi elemen bumi yang diserap oleh Fang Han. Sekarang, hanya kemampuan ilahi air, api, dan bumi yang belum dikultivasi hingga sempurna. Aku harus menemukan binatang suci dengan kaliber yang sama dengan harimau putih, membunuh mereka, dan memurnikannya. Hanya ketika 5 elemen lengkap, dan 5 kaisar dan 5 penguasa tercapai, barulah aku dapat melangkah ke alam persatuan. Alam persatuanku sungguh sulit untuk dikultivasi, ribuan kali lebih sulit daripada kultivator biasa. Fang Han menghela napas. Peluangmu untuk memasuki alam rahasia panjang umur juga jauh lebih besar daripada kultivator biasa, selayan. Semua orang melanjutkan perjalanan lebih dalam ke negeri 5 elemen, dengan penuh harap untuk bertemu dengan binatang buas iblis yang perkasa seperti harimau putih. Tepat ketika Fang Han telah membunuh harimau putih, mengolah petir ilahi emas geng, dan menyempurnakan tebasan kaisar emas kaisar putih, puluhan ribu mil jauhnya dari Fang Han, kelompok lain juga tiba di tanah 5 elemen ini. Sebuah gerbang ruang waktu raksasa tiba-tiba muncul di tepi negeri 5 elemen yang misterius dan luas ini. Kemudian, di dalam gerbang ruang waktu raksasa itu, kilatan cahaya berkelap-kelip, satu demi satu, semuanya menunjukkan para ahli. Terdapat para ahli tingkat kelima dari kemampuan ilahi, alam manusia surga, para ahli tingkat ke-6, alam persatuan, dan bahkan tingkat ke-7, inti emas, dan bahkan eksistensi yang lebih kuat lagi. Tingkat kultivasi terendah di antara para ahli ini adalah alam manusia surga. Tampaknya ini adalah gabungan kekuatan para ahli elit dari beberapa sekte besar.